Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan soal terkait dengan materi struktur karbohidrat. Tentu saja harapannya adalah Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan soal-soal khususnya terkait dengan struktur karbohidrat. Dari soal berharap Anda bisa mempelajari tipe soal yang bersangkutan ya. Baik, kita mulai. Pati terdiri dari pati amilosa tidak bercabang dan amilopektin bercabang. Ini kelihatannya hanya persoalannya apakah amilosa bercabang tidak bercabang, amilopektin bercabang atau tidak bercabang. Baik, kita melihat bagaimana menjawab soal ini. Tentu pengetahuan yang diperlukan, apa sih itu pati atau amilum. Amilum sebagai satu polisakarida itu terdiri dari dua jenis, yakni amilosa dan amilopektin. Jumlah amilopektin ini lebih banyak tentu, lalu kurang lebih 80% ya. Nah, sekarang apa persamaan dan perbedaan dari keduanya ini harus saudara pahami. Ini sekaligus saya jelaskan sehingga soal-soal berikutnya bisa lebih dipahami lagi. Amilosa ini adalah rantai tidak bercabang. Secara umum orang mengatakan rantai lurus, sesungguhnya tidak bercabang. Dia adalah polisakarida dengan unit pembentuknya adalah glukosa ya, alfa glukosa, saling terhubung satu dengan lainnya melalui ikatan glikosidik 1,4. Jadi atom C1 dengan atom C4 pada unit glukosa berikutnya. Demikian seterusnya. Ini atom C1 dan ini adalah alfa, lalu kemudian berkait dengan atom C4. Itu glukosa. Kemudian amilopektin juga unit pembentuknya sama dengan amilosa, yakni alfa glukosa ya. Antar unit glukosa juga sama dihubungkan dengan ikatan 1,4 glikosidik. Yang berbeda adalah amilopektin dibangun selain ikatan alfa 1,4 glikosidik yang ini juga terhubung dengan glukosa melalui ikatan 1 dan 6 ya, ikatan alfa glukosa sini yakni pada atom C1 dan atom C ke-6 dari unit lainnya, sehingga untuk amilopektin Anda yang harus ingat ada dua jenis ikatan yang membentuknya, yakni ikatan alfa 1,4 seperti halnya amilosa dan ikatan alfa 1,6. Lalu gimana jawabannya? Tentu amilosa tidak bercabang, ini amilopektin bercabang.
Oke, kita lanjut. Glikogen, nah ini adalah salah satu polisakarida, adalah polimer rantai bercabang dari unit alfa D glukosa, di mana rantai dibentuk oleh ikatan glikosidik C14. Jadi atom C1 pada glukosa yang satu, lalu pada glukosa yang kedua adalah atom C4. Ini membentuk ikatan alfa D glikosidik. Sedangkan percabangan terjadi dengan pembentukan ikatan glikosidik 16. Nah, ini mirip, struktur glikogen mirip dengan apa? Ini baru saja kita bahas. Ada amilosa, amilopektin, selulosa, glukosa. Oke. Nah, seperti ini. Yang bercabang tadi pada amilosa itu adalah amilopektin. Amilosanya tidak. Ya, pada amilo masuknya, yang bercabang adalah amilopektin, sedangkan amilosanya tidak. Hal yang sama pada glikogen. Dengan demikian, antara amilopektin dan glikogen ada kesamaan dari satu unit dasar pembentuknya, yakni alfa D glukosa. Jenis ikatannya juga sama, yakni ikatan alfa 14 dan alfa 16. Sedangkan yang berbeda adalah kerapatan. Artinya pada glikogen itu lebih rapat untuk sejumlah unit, katakanlah 8 sampai 12 unit bercabang. Kemudian 8 sampai 12 unit bercabang lagi. Sedangkan pada amilopektin itu titik percabangannya lebih panjang, jadi lebih besar, lebih banyak jumlah glukosa baru kemudian bercabang lagi. Itu bedanya. Oke. Nah, sekarang sudah jawabannya. Ya, jelas sekali selulosa ini adalah polisakarida juga, tetapi unit dasar pembentuknya adalah beta D glukosa gitu. Sedangkan amilopektin dan glikogen adalah alfa D glukosa. Oke, semoga jelas. Selanjutnya sukrosa. Nah, sukrosa berarti ini adalah disakarida, merupakan salah satu karbohidrat yang paling umum digunakan sebagai pemanis. Ini adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, yang ditanya lagi, jenis ikatan yang ditemukan dalam sukrosa adalah 1,2 ikatan glikosidik, 1,3, 1,4 dan 1,6. Mari kita lihat strukturnya untuk bisa menjawab soal ini. Diperhatikan struktur ini adalah glukosa ini pada atom C4 menandakan posisi OH adalah glukosa. Lalu pada atom C1 ini HO menandakan bahwa ini adalah alfa D glukosa. Oke, sekarang fruktosa. Mari kita lihat. Ini adalah posisi beta. Sedangkan titik penghubung antara glukosa itu adalah pada atom C2. Jadi ini biasanya mungkin yang familiar Anda ini ada di posisi ini gitu. Ini dibalik, tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah posisi atom C mana yang kemudian saling terkait. Nah, ini adalah C2. Berarti C1 ini adalah OH di sini, lalu terhubung dengan 1 pada glukosa, sehingga yang terjadi adalah ini dengan nama alfa D glukopiranosil, lalu 1,2 ini tidak lengkap, 1,2 alfa mestinya, tapi beta dia di sini ada di bawah, beta D fruktopiranosida, jadi ikatan 1,2.
dua yang menghubung. Nah, ini tidak ada 1 3, ini 1 dengan 3 kan lari ke sini, ada 1 dengan 4. Nah, 4 ada di sini, lalu 1 dengan 6. Nah, berarti kalau 6 ada di sini, jadi 1 2. Mohon diingat itu. Manakah dari berikut ini yang merupakan pasangan epimer, ya, epimerik, epimer. Nah, apa itu epimer? Tidak harus mampu bedakan, ada anomer, ada epimer. Ini terkait dengan isomer, ya, senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi berbeda dalam strukturnya. Nah, apa itu epimer? Nah, ini rumus senyawa kimia yang berbeda dalam keruangan spasial pada satu, nah ini coba digarisbawahi, satu pusat kiral. Jadi hanya berbeda dalam satu pusat kiral. Yang mana disebut kiral? Nah, ini kiral adalah atom C. Kiral adalah atom C yang keempat lengannya itu mengikat komponen yang berbeda. Nah, mari kita perhatikan sesuai dengan soal, tapi kita bandingkan satu dengan lainnya. Ini ada 4 monosakarida: manosa, glukosa, galaktosa, dan idosa. Oke. Mari kita lihat antara manosa dengan glukosa. Perhatikan baik-baik dengan ini. Nah, sama, kelihatannya sama, hanya berbeda antara pada posisi kiral C2. Yang sini sebelah kanan, yang sebelah sini adalah ada di kiri. Hidroksilnya di kiri, yang ini di kanan. Nah, dengan demikian hanya berbeda dalam satu pusat kiral, maka manosa dan glukosa adalah epimer. Begitu. Bagaimana dengan manosa dan galaktosa? Nah, galaktosa kita bandingkan. Apa yang berbeda dalam posisi ini? Nah, di C2 berbeda, sudah jelas berbeda. Di C3 sama, tapi di C4 lagi berbeda gitu. Nah, sedangkan C5-nya sama gitu. Nah, dengan demikian maka ini berarti ada 2 pusat kiral yang berbeda. Kesimpulannya, ya, ada 2 pusat kiral yang berbeda, yakni pada C2 dan C4. Dengan demikian manosa dan galaktosa bukan epimer. Bagaimana dengan idosa gitu? Nah, ini sama di C2-nya sama, tapi berbeda di C3. Ini C3 dengan C3 berbeda. Nah, di C4 juga berbeda gitu. C5 sama. Berarti ada 2 yang bukan 2 ya, 2 hal yang berbeda, 2 kiral. Dengan demikian manosa dan idosa itu tidak atau bukan epimer. Oke, selesai manosa. Sekarang glukosa dengan galaktosa. Apa yang berbeda? Ini sama C2, C3 sama, C4 berbeda, C5 sama. Berarti antara glukosa dan galaktosa itu adalah epimer. Hanya berbeda pada atom C4. Bagaimana dengan glukosa dan idosa? Nah, kita lihat di C2 berbeda, di C3 berbeda, C4 berbeda. Jadi ada 3 kiral yang berbeda di sini. Maka dengan demikian galaktosa dan idosa bukan epimer. Oke, selesai. Nah, sekarang bagaimana galaktosa dan idosa? C2 berbeda, C3 berbeda, C4 dan 5 sama. Dengan demikian ada 2 perbedaan, galaktosa dan idosa bukan epimer. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan pilihan pada soal. Ternyata
yang ada pada B. Oke, sudah jelaskan tadi. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Mana dari pernyataan berikut tentang pati dan glikogen yang salah? Ini sebetulnya soal ini kontennya sama, tapi konteksnya berbeda. Itu dengan kata lain, tipe soal. Ini yang saya masukkan, mohon kiranya bukan hanya belajar dari materi soal, tetapi tipe dari soal itu. Oke? Nah, mana yang salah tentang pati dan glikogen? Amilosa tidak bercabang, amilopektin dan glikogen mengandung banyak cabang. Begitu, keduanya adalah homopolimer. Nah, homopolimer itu apa? Jadi ada heteropolimer dan ada homopolimer. Homopolimer berarti semua unit-unit pembentuknya itu adalah serupa. Sedangkan hetero berarti ada komponen lain yang tidak serupa. Mari kita coba lihat ini lengkapnya soal berikutnya. Nah, kita perhatikan baik-baik, ini adalah satu cuplikan perbedaan, malah ada 3 dibedakan sini, selulosa, ada pati dan glikogen. Dan lihat apa yang berbeda dari sumber. Glikogen itu adalah dari hewan, lalu subunitnya selulosa B-glukosa, lalu ini alfa sama untuk amilosa, amilopektin dan glikogen. Lalu ikatan, nah ikatan 1,4 tapi beta, ini 1,4 alfa. Nah, amilopektin 1,4 1,6 sama dengan glikogen. Lalu titik cabang atau percabangannya, ini tidak bercabang, amilosa juga tidak bercabang, berarti sama dengan selulosa, tetapi berbeda dalam ikatannya, unitnya, ini B-glukosa, ini alfa. Ya, supaya dicermati. Nah, ini sama dengan ini tadi ikatannya, tapi apa yang berbeda? Seperti penjelasan tadi, dari beberapa sumber memang bisa berbeda. Ini amilopektin untuk setiap 20 subunit. Nah, ini per 10 subunit. Tadi saya sebutkan itu antara 8, 11 gitu subunit atau 12 gitu. Jadi relatif tergantung sumbernya. Yang jelas apa yang bukan angkanya ini yang mau diingat, tetapi bahwa frekuensi percabangan pada glikogen itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada amilopektin. Itu yang penting tuh dicatat. Nah, ini untuk visualisasi dari semua tadi, ini saja kelihatan. Nah, ini juga selulosa dengan amilosa itu sama pada dasarnya. Nah, hanya ini lurus tetapi dalam bentuk viral, ya, spiral maksud saya. Oke, kalau setelah kita melihat seperti itu, nah, kita lihat mengenai ini, ya, ini yang heterogen. Nah, ini sebenarnya kalau dalam pembentukan polimerisasi umumnya kita kenal itu adalah misalnya monosakarida. Tapi juga ada polimer yang terbangun dari unit disakarida. Nah, yang di sana tidak hanya unsur glukosanya, tapi ada unsur lain. Nah, ini yang heparin, ini ya, tersembunyi gambarnya heparin. Nah, ini adalah heteropolisakarida. Artinya, lihat ada komponen lain, ada sulfur, ada sulfur, ada nitrogen. Jadi bukan hanya CHO, karena itu menandakan dia heteropolisakarida. Nah, yang mana yang tepat sesuai dengan permintaan soal? Ini sudah sama di A. Lalu apa yang berbeda, ya? Keduanya adalah homopolimer, iya. Oh, yang salah tadi yang diminta. Nah, C, keduanya berfungsi terutama sebagai elemen struktural di dinding sel.
Nah, ini sudah jelas mengarah sebenarnya, tanpa wawasan Anda tentang biologi sudah bisa menjawab tanpa panjang seperti yang saya jelaskan. Kenapa? Glikogen tidak ada di dinding sel. Itu kan kartu matinya ini soal ya. Kalau Anda paham gitu. Jadi keduanya berfungsi terutama sebagai struktural. Oke, saya kira. Nah, ini lihat lagi soal struktur molekul berikut adalah suatu disakarida. Nah, ini disakarida. Ini sama disakarida, tapi kelihatannya memerlukan pemikiran untuk menjawabnya, ya, pemikiran cermat gitu. Satu disakarida, tidak disebutkan disakarida apa. Kedua monosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ya jelas ini asidik. Nah, justru itu yang ditanya, dengan nama apa ikatan glikosidiknya. Ini kan sudah jelas nih dari lihat. Berarti di sini ada apa? Ini satu. Nah, ya satu. Lalu kemudian ini dua. Angka satu ini ada sesuatu yang kita tutup tapi tidak tertutup semua. Ini dua, berarti sudah jelaskan. Nah, satu, dua. Jadi yang benar sudah semua pilihannya satu, dua. Nah, pertanyaannya ini unit apa kita? Seperti penjelasan bahwa kalau begini posisi gambar, perhatikan pada C4. Kalau hidroksilnya OH ada dalam posisi bawah, ya, kalau posisi gambar begini, maka pasti itu adalah glukosa. Tapi kalau di atas berarti galaktosa. Begitu pada C4. Jadi berarti ini glukosa. Maka abaikan A, abaikan D. Nah, berarti tinggal B, C, D. Nah, sekarang ini apa nih? Ini adalah bentuk furan gitu. Yang di atas itu furan. Nah, ini kelihatan CH2OH, lalu berarti di atas adalah OH. Kan gitu. Nah, sekarang dia dalam posisinya alfa atau beta. Gitu. Itu yang ditanya, sehingga dari pilihan sini jelas ini adalah fruktosa. Jadi glukosa, fruktosa, glukosa, fruktosa, ini glukosa, fruktosa. Ada tiga, tinggal berbeda apakah D atau alfa gitu, alfa atau beta. Nah, mana nih? Nah, ini alfa 1, ya, satu alfa di sini, lalu kemudian beta. Ini adalah alfa, ini lalu ini adalah ikatan beta karena dia ada di atas. Jadi yang mana jawabannya tadi? Nah, B ya. Jadi maaf, C galaktosa beta. Nah, ini apa bedanya dengan ini? Ini beta. Yang di sana adalah alfa. Oke. Lalu soal selanjutnya, dalam struktur berikut. Nah, ini cuma gaya nih belengkunya ya, jangan langsung bingung kalau apa lagi begitu. Yang menyusun soal suka-suka kelihatannya ya. Pertanyaan, berapa banyak unit monosakarida yang merupakan furanosa dan berapa banyak piranosa? Oh, itu saya. Ya, tentu saja kena ada 2 unit. Kemungkinannya 1-1, kemungkinannya 2 furanosa, atau kemungkinannya 2 piranosa. Nah, Anda kalau ada sudah tahu furanosa, piranosa, sudah jelas ini jawabannya. Berarti keduanya adalah piran. Gitu. Lalu ikatan apa antara 2 unit monosakarida tersebut? Nah, perhatikan sini. Anda perhatikan ini sini C4 OH di atas, berarti dia galaktosa kan. Nah, lalu kalau yang di sini berarti
dia adalah glukosa. Anda mau perhatikan. Oke, ini berarti ikatan beta. Oke, jawabannya adalah 2 piranosa dan ikatan adalah beta 1 4. Oke, glikogen amilopektin mempunyai struktur serupa dalam hal keduanya. Nah, sekali lagi kembali lagi soal ini sudah dijelaskan tadi, tapi model pertanyaannya berbeda. Dibangun oleh apa? Anda sudah bisa menjawab sendiri ini. Nah, Anda lihat saja sudah dijelaskan tadi. Jadi ikatan 1,4 dan 1,6. Nah, soal selanjutnya, nah perhatikan gambar ini. Nah, juga sudah gambar tadi sudah muncul di sana sebelumnya. Nah, potongan struktur molekul tersebut dapat ditemukan pada senyawa apa? Nah, ini tipe soalnya lain lagi, tapi gambarnya serupa. Apakah itu adalah amilosa atau maltosa atau selulosa dan glikogen? Nah, dan lihat saja tadi sudah dijelaskan. Ini satu, ini jadi ini adalah glukosa, ya kan? Glukosa. Yang ini juga glukosa. Kenapa ada C4? Berarti glukosa. Gitu. Tidak mungkin glikogen. Apakah ikatannya ini alfa apa beta? Oh, kalau alfa tidak mungkin selulosa. Nah, ya bisa. Ini bercabang. Apakah amilosa bercabang? Nah, tidak ya. Mari kita lihat jawabannya. Oh, glikogen ya. Mana nih? Oh iya, glikogen. Karena ikatannya adalah cabang, ada cabang 1, 6 yang berbeda dari amilopektin tadi. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah glikogen. Oke, saya kira masih ada. Gambar berikut ini merupakan suatu apa? Nah, ini tipe soal lagi. Ini bisa diutak-atik ini model soal ini. Diperhatikan baik-baik, apakah aldoheksosa, aldopentosa, ketona. Diperhatikan ini adalah heksosa dulu atau pentosa. Nah, dan hitung saja jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti heksosa. Oke. Nah, ada 2 heksosa di sini, 2 pentosa. Berarti BC tidak mungkin lagi. Tinggal AP. Nah, sekarang apakah dia aldosa atau ketosa? Nah, ini tidak jelas terlihat memang di sini, tetapi dalam rantai terbuka ya, pada fruktosa ini fruktosa ini rantai terbuka, maka Anda tahu bahwa fruktosa adalah satu gula ketosa. Maka jawabannya tentu adalah B. Oke. Nah, ini kalau rantai terbukanya. Jadi ini ketosa. Keton, gugus keton maksudnya. Nah, oke, saya kira cukup. Sekali lagi mohon bukan isi atau materi soal itu, tetapi tipe pertanyaan. Sebab soal, materi soal kelihatannya serupa satu sama lain, tetapi ya, tipe-tipe soal diantara soal-soal yang dihadirkan itu kelihatannya memungkinkan sekali untuk kita buat hal yang sama tapi tidak serupa ya, bukan serupa tapi tidak sama. Saya kira demikian saudara pertemuan kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.